Berjumpa kembali di channel Fortinice. Dukunglah channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Tema renungan hari ini yang dapat saya sampaikan adalah ketika mujizat datang dalam wujud yang tak terduga. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita tundukkan hati sejenak dan merenungkan satu kebenaran yang seringkali luput dari pandangan kita. Kita semua pernah berdoa untuk mujizat, bukan? Kita berdoa agar pekerjaan yang sulit itu menjadi mudah, agar penyakit itu disembuhkan secara instan, agar pintu yang tertutup itu tiba-tiba terbuka lebar. Kita punya gambaran yang jelas tentang bagaimana mujizat seharusnya terlihat. Namun seringkali kita lupa bahwa cara Tuhan jauh melampaui cara kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan hal itu. Mari kita buka Alkitab kita dan renungkan bersama-sama dari Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu." Saudara-saudara, ayat ini adalah pengingat yang kuat. Kita adalah manusia dengan pemikiran yang terbatas. Kita melihat masalah dari sudut pandang kita yang sempit dengan logika dan keinginan kita sendiri. Kita ingin mujizat yang cepat dan instan, yang sesuai dengan harapan kita. Misalnya, kita berdoa agar Tuhan memberkati pekerjaan kita dan membuat kita sukses. Kita membayangkan promosi, gaji yang besar, pujian dari atasan. Itu adalah rancangan kita. Tetapi mungkin rancangan Tuhan justru membawa kita melalui kesulitan-kesulitan yang dapat kita alami atau masa-masa sulit. Dipecat dari pekerjaan atau mengalami kegagalan. Kita bertanya-tanya, di mana mujizat itu? Terkadang mujizat Tuhan tidak datang dalam wujud pintu yang terbuka, melainkan dalam wujud pintu yang tertutup. Pintu yang tertutup itu mungkin menyelamatkan kita dari di masa depan. Kegagalan yang kita alami mungkin justru mengajar kita kerendahan hati, ketekunan, dan membuat kita menemukan panggilan yang sesungguhnya. Contoh lain, ketika berdoa untuk kesembuhan total dari penyakit yang kita derita, kita bayangkan tubuh yang sehat bukan seperti sedia kala. Namun, mujizat Tuhan bisa datang dalam wujud kekuatan untuk bertahan di tengah kesakitan, damai sejahtera melampaui pemahaman, atau hikmat untuk menerima kondisi kita dan menjadi kesaksian bagi orang lain. Mujizat Tuhan mungkin adalah kasih dan dukungan dari keluarga yang semakin erat di masa-masa sulit itu. Saudara-saudara, rancangan Tuhan seperti tingginya langit dari bumi. Itu berarti apa yang kita lihat sebagai kegagalan, Tuhan lihat sebagai proses pembentukan. Apa yang kita anggap sebagai penolakan, Tuhan lihat sebagai perlindungan. Apa yang kita pikirkan sebagai akhir dari segalanya, Tuhan lihat sebagai awal yang baru. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama, berhentilah membatasi Tuhan. Jangan hanya mencari mujizat yang sesuai dengan skenario kita. Buka mata rohani kita untuk melihat cara kerja Tuhan yang unik dan tak terduga. Yang kedua, belajarlah berserah. Serahkanlah kendali atas hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah bahwa meskipun kita tidak memahami jalan Tuhan adalah yang terbaik. Yang ketiga,
Bersyukurlah di tengah ketidakpastian. Ucapkan syukur untuk setiap pelajaran, setiap pintu yang tertutup, setiap tantangan yang menguatkan kita. Karena disitulah mujizat yang sesungguhnya sedang bekerja. Jadi saudara-saudara, mari kita gantikan doa kita. Bukan lagi Tuhan berikanlah aku mujizat yang aku mau, tetapi Tuhan nyatakanlah mujizatmu dalam caramu yang sempurna dan bukalah mataku untuk melihatnya. Bahkan ketika itu tidak sesuai dengan harapanku. Karena pada akhirnya mujizat terbesar adalah ketika kita menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang berdaulat, yang merancangkan kebaikan bagi kita, yang jalannya lebih tinggi, dan kasih Tuhan tak pernah gagal. Tuhan Yesus memberkati kita.